Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Semoga dan harapan kita semua tentunya kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang mulia ini semakin mempertebal nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang agung ini akan menjadi pemberat untuk catatan amal baik kita nanti di hari kiamat kelak. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya umat ini adalah umat yang terakhir. Dan dibalik ditakdirkannya kita menjadi umat yang terakhir ini tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Seringkali kita merasa berkecil hati bila membandingkan kondisi kita dengan umat-umat sebelumnya, di mana umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan usia yang lebih panjang, durasi umur yang lebih lama daripada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya bagaimana Nabi Nuh dan kaumnya diberikan usia ratusan tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun ini adalah durasi waktu yang sangat panjang sekali. Hal ini tentu tidak berbanding lurus dengan rata-rata umat terakhir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan dengan jelas di dalam salah satu sabdanya, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Rata-rata umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Maka bagi orang yang bijak pasti akan selalu mencari apa sih hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi umat yang terakhir. Apa sih kiranya rahasia di balik Allah Subhanahu wa taala memendekkan usia kita? Ini yang seharusnya menjadi bahan renungan untuk kita cermati bersama. Tidak kemudian serta-merta menjadikan kondisi dan realitas seperti ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara hikmah terbesar dipendekkannya usia ini adalah supaya kita tidak terlalu berlarut-larut di dalam jurang kemaksiatan dan dosa. Ini bukan sebagai bentuk penghinaan Allah kepada kita sebagai umat terakhir, tapi ini sebaliknya menunjukkan begitu tingginya sayang Allah kepada kita, begitu luasnya rahmat Allah kepada kita, karena tahu betul bahwasanya kualitas keimanan manusia di akhir zaman itu jauh sekali dengan kualitas manusia di zaman dulu.
Maka tatkala dengan dipendekkannya usia di akhir dan umat terakhir ini, diharapkan kita tidak berlarut-larut dengan dosa dan kemaksiatan. Dan tentunya di antara hikmah yang lain, dengan dipendekkannya usia umat terakhir ini, agar nantinya catatan amalan kita itu tidak penuh sesak dengan keburukan, kedurhakaan dan kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sekali lagi juga bukti sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana proses hisab nanti yang begitu berat. Bagaimana ada proses yang namanya mizan yang benar-benar amat menyulitkan bagi setiap manusia. Maka salah satu di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala dipendekkan usia ini, agar catatan kita ini tidak semakin bengkak dengan keburukan kita. Namun ada hikmah yang ketiga sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Dan ini yang kemudian tidak dijumpai dan tidak dikaruniakan kepada umat-umat sebelumnya. Dengan pendeknya usia ini ternyata Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita musim-musim kebaikan. Ada waktu-waktu di mana kita bisa memetik pahala yang berlipat ganda meski hanya dengan amalan yang mungkin banyak diremehkan oleh manusia. Kita bisa mendapatkan dan menghasilkan pahala yang berlimpah ruah meskipun dengan amalan yang mungkin barangkali amat mudah kita kerjakan. Maka ini adalah di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bisa melihat jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sunnah kita sebelum sholat subuh itu adalah sholat sunnah ya, rakaatul fajr. Coba kita gambarkan dan kita bayangkan, hanya dengan sholat sunnah saja 2 rakaat yang insya Allah tidak sampai 5 menit, Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini adalah bukti. Dan ini adalah wujud bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Meski dengan usia yang pendek, tapi kita bisa mengais banyak pahala yang berlimpah ruah. Pun demikian dengan puasa Arafah. 1 hari saja. Bukan waktu yang berat untuk menahan lapar dan dahaga dan seluruh anggota badan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala yang luar biasa. Berapa tahun dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah? Puasa Arafah cuma 1 hari, tapi mampu menggugurkan berapa tahun? 2 tahun. Subhanallah. Ini adalah sekali lagi bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pun demikian ada sunnahnya kita sholat al-isyraq, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persyaratan-persyaratan. Intinya kalau seandainya syarat demi syarat itu tertunaikan oleh kita dan kita bisa menunaikan sholat isyraq, apa ganjaran yang akan bisa kita raih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebanding dengan pahala yang bisa diraih oleh orang yang menunaikan ibadah haji tamatan. Mungkin selama hidup kita belum pernah langsung menginjakkan kaki kita ke sana, belum pernah mengangkat tangan kita di depan Ka'bah. Tapi bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan melakukan satu ibadah yang ringan meskipun banyak disepelekan oleh manusia, tapi itu bisa menyetarakan dengan pahala yang langsung bisa diraih oleh orang yang menunaikan ibadah di tanah haram. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara musim-musim kebaikan. Dan ini adalah wujud bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merengkuh pahala yang lebih banyak, agar kita bisa mampu menjangkau ketertinggalan kita dari pahala-pahala yang diraih oleh orang-orang sebelumnya, ada di dalam bulan Ramadan. Salah satu di antara bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sebagian ulama tafsir mengatakan ini adalah bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Usia kita pendek, iya, itu tidak kita ragukan. Karena yang demikian sudah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini secara matematis jauh beda dengan usia umat-umat sebelumnya. Tapi coba kita lihat, perhatikan.
Sebagian besar para ulama tafsir mengatakan kalau kita renungkan lebih dalam, salah satu ayat di dalam surat Al-Qadr ini, kemudian kita mampu menjiwai, ada usaha dan upaya serta kemauan tinggi untuk bisa menjangkau dan meraih Lailatul Qadar, bukan tidak mustahil kita bisa meraih pahala yang setara dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, meskipun secara usia mereka lebih panjang daripada kita. Makanya secara kalkulasi, secara matematis, Lailatul Qadar yang itu dianggap lebih baik daripada 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali bulan Ramadan, kita diberikan bisa merasakan nikmatnya, lezatnya Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita sudah beribadah selama 830 yakni tahun. Itu baru 10. Itu secara kasat mata. Bagaimana kalau seandainya kita sudah mendapati dan bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar sebanyak 20 kali? Apa sih hikmah di balik ini semua? Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Dengan usia yang pendek ini ternyata banyak ladang-ladang kebaikan yang bisa kita tanam dan nanti kita bisa petik buahnya. Banyak musim-musim kebaikan dan waktu-waktu kita bisa menanam hanya dengan amalan yang ringan, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita harus mempersiapkan diri. Kita harus benar-benar punya modal yang cukup. Kita harus benar-benar punya persiapan untuk bisa meraih pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan inilah yang akan bisa menjadi bukti di hadapan Allah, pahala itu yang akan bisa menjangkau dan mengungguli ketertinggalan kita sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi dan sampai siang nanti. Sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana cara menjaga kualitas puasa dan ibadah selama di bulan Ramadan. Namun saya melihat sepertinya tema yang kedua ini kita akan ajukan karena lebih berkaitan dengan persiapan kita agar nantinya ibadah dan puasa kita lebih berkualitas. Maka untuk bisa mendapatkan kualitas ibadah selama di bulan Ramadan, kita bisa merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan, itu tentu tidak secara tiba-tiba kita bisa merasakan. Butuh apa? Persiapan. Butuh yang namanya modal, dan itulah saatnya kita berada di detik-detik terakhir dari bulan Sya'ban ini, kita harus segera mempersiapkan. Makanya insya Allah nanti kita akan awalkan, karena tema yang kedua ini lebih identik dengan bekal Ramadan yang harus kita siapkan. Adapun sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kepada teknisnya, insya Allah nanti kita akan akhirkan di sesi yang kedua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menyadari bahwasanya musim-musim kebaikan ini sebentar lagi gerbangnya akan segera dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita bersama-sama akan menyapa kedatangan tamu yang agung bulan Ramadan setelah sekian lama kita menantinya. Maka tentu butuh persiapan yang ekstra maksimal. Jangankan 1 hari 2 hari, seharusnya 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan ini sudah kita persiapkan. Maka pernah saya sampaikan di tempat ini, di setiap kajian bulanan, Al-Mu'alla Ibnu Fadl itu pernah menuturkan, di mana orang-orang soleh dahulu itu sudah mempersiapkan diri 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa yang dipersiapkan? Banyak hal. Salah satunya adalah untaian doa, pengharapan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sudah nyicil amalan-amalan baik. Salah satunya berusaha untuk menjauhkan dan memutuskan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Karena pemanasan demi pemanasan dalam jangka waktu yang panjang sampai 6 bulan, ini adalah salah satu di antara kemudahan yang akan dia rasakan ketika sudah sampai pada kompetisi sebenarnya, yaitu di bulan
di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa iri ya dengan kondisi orang yang mau nikah. Orang yang mau nikah persiapannya cukup enggak untuk 2 hari 1 hari? Mereka berbulan-bulan, padahal hanya untuk akad itu sampai 1 jam enggak? Ya cuma berapa menit, itu akad tok. Itu semuanya dipersiapkan berbulan-bulan. Bahkan mintanya kalau bisa semuanya itu perfect banget, sempurna. Mulai dari kedatangan tamu, siapa yang diundang, sudah konfirmasi kedatangannya, nggak sibuk dengan urusan-urusan teknis. Itu pun tidak bisa hanya 1-2 hari. Bisa berpekan-pekan, bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi yang dihadapi hanya untuk beberapa jam saja. Tapi manakala kita menghadapi bulan Ramadan, 1 bulan penuh jamaah, ujiannya setiap hari. Tidak hanya di pagi hari, tidak hanya di siang hari, malam pun kita diuji dengan qiyamul lail. Dan itu tidak hanya hari pertama, sampai nanti di penghujung akhir bulan. Tapi terkadang kita tidak memberikan persiapan dan perbekalan yang maksimal. Bahkan kebanyakan di antara kaum muslimin baru merasakan ketika banyak orang berbondong-bondong di malam pertama bulan Ramadan. Oh ternyata besoknya Ramadan karena banyak orang yang sholat, yakni tarawih. Maka inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapan itu sangat menentukan. Sebagaimana orang yang mau menikah, kenapa mereka mempersiapkan jauh-jauh hari padahal untuk hanya beberapa jam? Mereka sadar bahwasanya persiapan itu adalah kunci sebuah kesuksesan. Tapi kenapa untuk sebuah puasa kewajiban yang itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kita tidak mempersiapkan bekal yang cukup? Maka inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan terbesar banyak orang berguguran, banyak orang yang gagal di saat sudah masuk di bulan Ramadan. Persiapan dan bekalnya nggak cukup. Sebagaimana orang yang mau naik gunung misalnya, yang penting berangkat saja. Perbekalan natawakal ala Allah, nggak akan sampai. Bisa jadi dia harus balik lebih cepat, atau mungkin barangkali dia akan mendapati banyak sekali rintangan-rintangan selama perjalanan. Tapi bagi orang yang benar-benar sudah mempersiapkan lebih awal, insya Allah sudah diprediksi. Karena yang namanya perjalanan Ramadan ini grafiknya semakin lama semakin berat rintangannya. Nanti kita akan yang dibahas. Dia sudah mencoba, seandainya perbekalan ini sudah saya siapkan, cukup enggak untuk 1 bulan atau paling enggak setengah bulan, berarti ada yang harus dikoreksi dan dievaluasi. Begitulah seorang yang bijak ketika menghadapi mawasimul yani khair. Karena musim-musim kebaikan itu bukan hanya persiapan ketika mau nikah tok. Malah ini yang paling penting seharusnya kita persiapkan yang bekalnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal Ramadan yang paling penting untuk menjaga kualitas ibadah dan puasa kita nanti, yang pertama, enggak apa-apa, tulis enggak apa. Taib. Mudah-mudahan kuat ya. 4 jam. Taib. Bekal Ramadan tentu agar kualitas, tapi kalau seandainya bekalnya maksimal itu bisa juga kuantitas. Ya. Salah satunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tata hati kita untuk selalu ikhlas. Ini adalah bekal yang pertama. Ya. Karena keikhlasan itu bukan hanya sekedar tatkala kita nanti di bulan Ramadan. Keikhlasan itu perlu untuk diuji coba. Keikhlasan itu adalah satu ibadah yang perlu untuk dirutinkan. Butuh tadrib, butuh pembiasaan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alatu syai'an asyaddu yani min niyati. Saya tidak mendapati ya satu penyakit yang sekiranya itu ngendap di dalam badanku, di mana aku tidak bisa mendapatkan penawar dan obat yang paling cocok melebihi penyakit ketika
aku harus berjibaku dengan hati dan niat serta keikhlasanku itu. Kenapa? Karena ikhlas ini akan selalu bermutasi dengan berbagai bentuk. Beda dengan penyakit fisik, penyakit batuk insya Allah masih banyak penawarnya. Kalau obat A enggak, berarti nanti dosisnya ditambah mungkin obat B. Tapi yang namanya hati susah. Lianna, karena hati itu bisa yataqallab. Disebut hati itu karena bisa bermutasi, bergonta-ganti bentuknya. Mungkin kita bisa mencoba untuk menahan hati kita jangan sampai riya. Tapi ternyata kita enggak mampu untuk bisa menahan lisan kita yang akhirnya sum'ah. Mungkin sum'ah mampu kita matikan, muncul lagi dalam bentuk ujub. Ketika ujub itu sudah kita musnahkan, kadangkala ganti lagi bermutasi dalam bentuk al-kibr, sombong. Sombong bisa kita jauhkan, terkadang ganti dengan hasad. Makanya masalah niat, masalah hati itu adalah perkara yang sangat urgent ya ini sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menata hati sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena amalan seseorang itu tergantung kepada yani hatinya. Dan amalan seseorang itu bisa kalanya wajib, bisa kalanya sunnah, dan bisa kalanya mubah. Ini yang nanti ditekankan. Kalau seandainya wajib, mau tidak mau kita harus jaga keikhlasan yang kita. Ya, misalnya sholat malam, ini masuk sunnah nantinya, sholat yani tarawih. Ya, kita biasa untuk selalu menjaga sholat tarawih, sholat malam yani kita dengan penuh keikhlasan. Tapi hati-hati. Seringkali ketika ikhlas ini tidak dijaga semenjak dini, seringkali akan liar di saat kita di bulan Ramadan. Kita nggak pernah loh ya, meskipun sholat malam sendirian di rumah di luar bulan Ramadan, kita nggak pernah mengekspos besar-besaran. Tapi seringkali yang kita jumpai baru sekali ya nih saja sholat malam lewat sholat taraweh. Apanya Pak? Ya, status bertebaran. Ya. Jam 7 sajadah digelar terus dia Pak, difoto jadi statusnya, nggak dikasih komentar sama sekali. Tapi paling nggak kan orang bisa merasakan, oh berarti dia sholat malam. Jam 3 yang difoto itu adalah mushaf yang terbuka. Orang akan bisa kemudian mendeteksi, oh ini barangkali sedang apa? Ya ini sedang bangun untuk membaca Al-Quran. Maka ini yang harus kita rutinkan. Kita harus yani jaga, dan ini butuh yang namanya pembiasaan. Termasuk diantaranya adalah mubah. Makanya pembahasan ikhlas ini sangat penting jamaah. Para ulama mengatakan sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saking pentingnya keikhlasan ini masuk dalam segala ya berbagai disiplin ilmu yani syar'i. Masuk di dalam 70 perkara-perkara agama. Makanya Ibnu Taimiyah itu sampai kemudian mengatakan ya, yang namanya ikhlas itu adalah bagaimana kita mampu mengolah sebuah amalan ya, itu tetap yani pada tracknya. Kalau yang wajib kita jaga, yang sunnah pun demikian. Tapi ingat, terkadang mubah itu bisa bernilai ibadah. Maka ini pentingnya kita mempelajari ikhlas di awal sebagai bekal utama kita. Karena amalan-amalan yang mubah, siapa sangka itu bisa bernilai ibadah. Satu contoh ya misalnya, tatkala kita sudah membekali diri, oh ternyata keikhlasan itu penting ya. Ternyata bisa mengubah yani juga amalan yang sifatnya mubah itu menjadi bernilai pahala. Mungkin ibu-ibu misalnya biasa yang namanya masak, nyiapkan sahur atau nyiapkan buka. Amalannya secara umum ini adalah amalan mubah, masak setiap hari seperti biasa. Tapi manakala dia itu sadar bahwasanya saya masak ini demi mengharap ridha Allah. Yani agar saya pun ingin bisa mendapatkan apanya? Pahalanya. Karena ini bagian dari memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Akan bernilai berbeda kalau seandainya kita tidak meniatkan sebelumnya. Yani sama juga tatkala nanti kita bekerja. Karena tuntutan kita di puasa bukan serta-merta kemudian kita berhenti bekerja. Tapi manakala kita faham yani seperti ini, kita keluar dari rumah memang bekerja, dan itu adalah pekerjaan harian kita meskipun di bulan Ramadan, tapi kita sudah ingatkan subhanallah, ini sebenarnya mubah, tapi saya ingin niatkan ini adalah untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Itu yang terngiang sepanjang
perjalanan dia mengais rezeki sampai dia balik lagi. Apa yang terjadi? Ini akan bernilai ibadah dan akan bisa menarik banyak pahala. Kita di bulan Ramadan misalnya, tidur pada hukumnya apa? Ya ini mubah. Tapi bagaimana lah, inilah pentingnya kita itu. Kita harus mampu lebih cerdas mengolah amalan-amalan yang mubah itu bisa bernilai yakni ibadah. Tatkala kita mau tidur siang, yakni misalnya saya niat tidur ini agar satu asar nanti itu bisa kuat, saya mau neruskan untuk tilawatil Quran. Tilawatil Quran masuk sunnah. Tapi benar-benar butuh yang namanya energi lewat tidur. Tidur sebenarnya mubah, tapi siapa sangka dengan niat yang ikhlas itu akan bisa menarik yakni pahala. Atau mungkin barangkali saya tidur guna untuk nanti bisa sholat malam lebih panjang durasinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah salah satu di antara bekal utama yakni kita. Tatkala kita faham urgensi dari ikhlas itu luar biasa, maka kita akan berada di bulan Ramadan itu enak. Semuanya diniatkan untuk Allah. Maka setiap tutur kata kita akan bernilai pahala. Setiap langkah kita akan bernilai pahala. Bahkan yakni setiap pekerjaan dan aktivitas yakni kita sampai tidur pun akan bernilai yakni pahala. Dan ini butuh pembiasaan. Masih ada beberapa waktu ke depan, beberapa hari ini kita biasakan untuk menghadirkan niat. Ya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih keutamaan dari niat ini sangat banyak sekali. Terutama ikhlas, ya. Karena ikhlas ini salah satu syarat apa? Ya, diterimanya ya amalan. Sekali lagi ini butuh pembiasaan loh ya. Karena yang namanya syaitan itu tak akan yani berhenti untuk merayu dan menggoda manusia. Makanya ketika ikrar pertama syaitan di dalam yani surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40, ikrarnya syaitan, la uhwiyannahum ajmain. Minta izin kepada Allah, berikan satu kesempatan, saya hanya ingin menginstruksikan, memproklamirkan tugas utamaku kepada anak keturunanku itu cuma apa? La uhwiyannahum. Saya hanya ingin menyesatkan manusia, cuma itu saja. Tapi apa? Sudah diakui oleh iblis sebagai abul yani jan. Bapaknya jin iblis sudah mengakui, sekalipun tugasku cuma satu, tapi ada satu golongan yang tidak mungkin aku bisa rayu dan goda. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang yani ikhlas yani ini. Maka ini yang perlu kita antisipasi. Taib. Maka oleh karena itu syarat diterimanya amalan ini menjadi keutamaan yang pertama, keikhlasan. Iman banget. Kalau tidak kita biasakan ikhlas semenjak dini di akhir dan penghujung bulan Sya'ban, kemudian kita terbiasa sudahlah mengekspos atau memang punya niat riya atau memang punya niat yani sum'ah, maka puasa kita nggak akan bernilai. Puasa kita sah, tapi akan menjadi sia-sia. Qiyamul lail kita pun kita hanya mendapatkan saharul lail, begadang malam yani saja. Iman banget selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, keikhlasan inilah yang bisa apa? Kata para ulama, meleburkan yani dosa. Ya, ini adalah keutamaan yang kedua. Meleburkan yani dosa. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan, memang kebanyakan ulama mengatakan ini adalah dosa kecil. Tapi kata Ibnu Taimiyah, dosa besar pun ada kemungkinan. Ada kemungkinan bisa dileburkan oleh yani keikhlasan. Sembari menukil sebuah dalil di dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW pernah bercerita tentang yani sosok seorang wanita yang profesinya adalah seorang pezina, dan cerita ini sangat masyhur kan? Seorang yani pezina, seorang wanita pezina dari Bani Israel ketika berjumpa dengan seekor apa? Yani anjing. Ketika berjumpa dengan seekor anjing, coba kita lihat. Intisarinya dia ngasih minum. Itu kisah teks hadisnya. Tapi di penghujung hadis Nabi SAW mengatakan ghafarallah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita tidak membaca kronologinya, kita tidak membaca tafsir hadisnya, mungkin barangkali kok enak banget, cuma hanya ngasih
air, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata intisari dari kisah itu adalah nilai keikhlasan yang nampak pada seorang wanita pezina. Makanya Ibnu Qayyim itu merinci. Mungkin barangkali ada yang pernah sudah membaca alasan ini. Coba kita lihat ya jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, di dalam kisah itu tidak ada satu orang pun yang melihat. Berarti ini menjadi salah satu dalil bahwasanya wanita itu tidak mengharapkan pujian manusia. Enggak ada saksi sama sekali. Ya, jadi kisah ini hanya ada dua aktor saja. Wanita pezina itu dan anjing dipersaksikan oleh Allah, itu saja. Karena seringkali ketika orang itu mau menunjukkan empatinya, mau berbagi, itu baru tersentuh hatinya kalau ada apa? Yang mengeksposnya atau ada orang yang melihatnya, itu baru kemudian dia tertarik untuk membantu. Ini enggak ada, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika turun ini bukan menarik layaknya zaman dulu waktu kita kecil atau sekarang tinggal buka keran, enggak. Dia harus turun ke dalam sumur. Kata Ibnu Qayyim, ini pekerjaan berat. Karena sejatinya ini adalah pekerjaan laki-laki, sedangkan dia perempuan. Bahkan kita laki-laki saja seumur-umur pernah Pak masuk sumur Pak? Belum pernah ya, berat. Karena apa? Kita nggak bisa membayangkan antara tangan keduanya ini, kaki keduanya harus menahan sampai ke dalam. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, kala itu tidak ada semacam bejana atau timba yang dipakai untuk mengangkut air kecuali dengan sepatunya. Ini adalah pekerjaan yang tidak gampang loh ya. Jadi sudah turun ke dalam sumur, kemudian ngambil pakai sepatunya, habis itu digigit yakni dengan giginya. Sekali lagi, kita seumur-umur gak pernah gigit yakni sepatu. Nah, ini digigit yakni sepatunya naik, ini yang paling berat. Ya Allah, kalau bukan karena keikhlasan, wanita itu benar-benar gak akan mau untuk melakukan pekerjaan berat yakni seperti ini. Tapi kenapa dia mau? Karena ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat ya, lawannya wanita ini bukan manusia, tapi seekor yakni hewan. Dan kita tahu yang namanya hewan, al-kalb disebutkan di dalam Al-Quran, ya seperti itu menjulur. Kita lewat ya menjulur lidahnya. Seperti itulah kondisinya. Karena hewan gak bisa untuk bisa membalas budi kita. Beda dengan orang. Mungkin kita masih berharap-harap, gak apa-apa hari ini saya bantu. Suatu saat nanti kalau dia gede jadi orang ya terkenal, jadi pejabat teras, dia akan masih ingat bagaimana budi baik saya dahulu. Itu yang sering kali terjadi. Tapi ini hewan, apa yang bisa kita harapkan darinya? Kata Ibnu Qayyim, sudahlah, ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu bisa meleburkan yakni dosa. Satu amalan yang sebenarnya ringan diucapkan oleh lisan, tapi seringkali susah untuk dipraktekkan dalam kehidupan yakni nyata. Tapi ini sebenarnya modal terbaik kita di saat nanti kita berpuasa. Dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir itu adalah terjaga dari yakni fitnah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dan kemudahan serta pertolongannya. Fitnah apapun, fitnah dunia dia tidak akan tergiur. Fitnah wanita dia tidak akan tergoda. Yang perempuan dengan fitnah laki-laki gak akan terayu yakni juga. Karena ini adalah salah satu di antara buah dari sebuah yakni keikhlasan. Makanya seringkali hal ini dikaitkan dengan kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya di ayat yang ke-24 surat Yusuf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi fakadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin." Subhanallah. Intinya Nabi Yusuf itu adalah orang yang ikhlas. Ya kalau orang ikhlas ya biasa Ustaz. Dia akan bisa untuk menjaga dirinya, iya. Tapi coba kita lihat. Sekali lagi Ibnu Qayyim merinci sekali lagi. Di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beberapa bukti yang menunjukkan begitu beratnya
ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, tapi dengan izin Allah mampu dilewatinya dengan mudah. Dan inilah yang menjadi syarat yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari fitnah wanita. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Yani Kafi, nilai keikhlasan itu terlihat banget pada sosok Nabi Yusuf. Yang pertama, ketika Nabi Yusuf itu kan kisahnya mau berbuat zina, ya, digoda oleh Imratu Al-Aziz. Banyak sebenarnya bukti-bukti yang menunjukkan beratnya yang harus dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Satu, Nabi Yusuf ini adalah seorang pemuda normal. Biasanya seorang pemuda normal, ganteng. Ya, ini disebutkan di dalam yakni sebuah riwayat ya dari Al-Barra ibnu Azib bahwasanya Nabi Yusuf ini diberikan satrul hasan atau husn, separuh dari ketampanan seluruh pria dan laki-laki itu ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan ini pernah saya bahas. Taib. Lah, ini ada pada Nabi Yusuf. Kalau seandainya ada laki-laki normal, tampan, ya, otomatis syahwatnya insya Allah besar. Bertemu dengan seorang wanita cantik, ya, bangsawan, berkedudukan, ini sebenarnya sudah klop. Ya. Tapi coba kita lihat, ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah di ayat yang ke-24, walaqad hammats yani bihi. Yang pengen, yang ngebet, yang kebelet itu yang perempuan. Kalau seandainya yang pengen laki-laki tapi yang perempuan nggak mau, itu biasanya malu-malu sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang seringkali dengan paksaan. Tapi kalau yang pengen itu adalah si wanitanya, sedangkan Nabi Yusuf dengan 3 karakter yani ini, ya biasanya akan luluh juga, merasa kasihan. Tapi kan kisahnya tidak berakhir seperti itu kan. Nabi Yusuf akhirnya selamat. Pun demikian Nabi Yusuf ini posisinya jauh dari keluarganya. Ya kita tahu ya, perjalanan Nabi Yusuf kan sangat berliku-liku ya. Mulai kecil dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya dibawa oleh para saudagar ke negeri mana? Ke Palestina, ke Mesir, Palestina. Dari Palestina ke Mesir. Subhanallah, apa yang terjadi? Karena orang-orang ketika jauh dari keluarganya itu sebenarnya bisa leluasa untuk berbuat sesuka hati. Maaf ya, kita yang tinggal asli Mojokerto, asli Ubalan, seandainya ingin berbuat kemaksiatan sekecil apapun itu pasti tengok kanan kiri. Ini ada tetangga enggak, ada Pak RT enggak? Pasti ada rasa sungkan barangkali kalau seandainya kelihatan. Tapi kalau seandainya kita lagi menjadi TKI misalnya di Malaysia, di sana nggak ada keluarga sama sekali, bebas kita berbuat sesuka yani hati. Dan ini sebenarnya kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam itu berbuat sesuka hati, nggak ada masalah. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yani juga tidak mentakdirkan Nabi Yusuf terjerumus ke dalam yani perzinaan. Dan yang paling berat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu adalah Nabi Yusuf posisinya lemah karena beliau sebagai bawahan. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim itu berat loh ini. Seandainya kita itu memposisikan diri seperti Nabi Yusuf, ya sudah, kita nggak akan yang bisa untuk menolak. Bayangkan laki-laki normal, tampan, syahwatnya juga yani tinggi, wanita yang pengen yani sendiri, ya. Kemudian dia itu masuk di kamar cuma 2 orang, semua pintu-pintu ditutup. Sedangkan yang dihadapi wanita tersebut itu adalah atasan kita. Seandainya kita cleaning service, sedangkan wanita itu adalah CEO kita, kita nggak akan mungkin untuk bisa menolak. Kalau nggak nanti kita akan dituduh macam-macam. Pasti. Ya kalau seandainya kita sebagai pelaku sejarah itu ya wes lah, ini dipaksa Ustaz. Ya nggak ada salahnya. Mudah-mudahan Allah bisa menerima dosa-dosa saya. Mungkin barangkali itu adalah ya alternatif paling akhir. Tapi kan bukan itu yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap yani berusaha. Apa sebabnya? Karena keikhlasan inilah. Lah, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, solusi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Yusuf, ini adalah buah dari keikhlasan. Sama juga yani jamaah. Kita tahu rintangan nanti di bulan Ramadan berat. Tidak hanya fitnah terhadap wanita, semua fitnah. Mungkin barangkali fitnah teman-teman kita untuk ngajak bukber sampai kemudian nggak sholat
tarawih. Mungkin barangkali yani fitnah lewat yani anak-anak kita, yang akhirnya kemudian kita pun tidak mampu untuk bisa mendidiknya dengan baik. Mungkin yani fitnah lewat tetangga-tetangga kita. Maka keikhlasan ini semenjak dini kita harus yani pupuk. Karena apa? Syarat. Yang kedua, meleburkan dosa enak tanpa kita sadari. Yang ketiga adalah kemudahan. Karena rintangan di bulan Ramadan lebih berat. Baik. Yang kedua, untuk bisa menjaga kualitas dan sekaligus kuantitas puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan, yang kedua adalah kita harus banyak untuk muhasabah, ya. Kita harus yani banyak mengevaluasi, kita harus banyak introspeksi diri, kita harus berani untuk mengaudit apa yang perlu kita muhasabai, apa yang perlu kita yani audit sebagai bekal ini. Itu ada dua yani jamaah. Yang pertama adalah waktu. Berarti waktu ini adalah tentang usia kita masing-masing. Yang kedua adalah amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, di mukadimah sudah saya sampaikan ya, bahwasanya usia manusia ini terbatas. Di satu sisi kematian ini selalu ya meneror yani kita setiap waktu dimanapun kita berada. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat kondisi memang kita ini serba salah dalam tanda kutip, tapi kita tidak boleh berpasrah ya. Kita harus menyadari bahwasanya kematian selalu mengintai kita. Sedangkan jatah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini mungkin barangkali hari ini dan besok terakhir. Maka disinilah perlu kita muhasabah dari sisi yani usia kita. Maka orang yang bijak itu jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah orang yang selalu merasakan bahwasanya kematian itu akan bisa datang tiba-tiba dan bisa jadi esok hari. Karena perasaan-perasaan inilah yang akan semakin menggugah orang itu semangat untuk beribadah. Tapi sebaliknya, kenapa sih orang itu malas beribadah? Kenapa seseorang itu nggak bisa istiqomah? Salah satunya apa? Karena merasa dirinya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala esok hari, pekan depan, yang akhirnya nggak ada masalah kita tinggalkan, toh nanti bisa kita rapel hari berikutnya. Merasa bahwasanya usianya masih panjang. Tapi berbeda dengan para ulama-ulama yani dahulu. Mereka menganggap bahwasanya 1 menit yani saja itu adalah aset yang paling berharga. Makanya dahulu yani para ulama kalau lihat ada orang yang nongkrong yani seperti itu, ya, sampai yani mengatakan bahwasanya kalau seandainya kalian mau jual waktumu ke aku pasti akan beli. Karena merasa 24 jam itu masih dirasa kurang. Subhanallah. Eman banget gitu lihat orang-orang ya. Akhirnya kemudian tidak ada waktu yang produktif. Amalannya pun yani tidak berdaya guna. Itu sampai mengatakan yang demikian. Maka terkait yani dengan usia ini kita harus benar-benar introspeksi yani diri. Makanya layaknya, maaf ya, orang yang merasakan bahwasanya esok hari itu adalah eksekusi matinya, pasti dia akan ingin berbuat sebaik mungkin. Dia pasti ingin melakukan satu amalan yang paling dicintainya. Namun bagi seorang muslim, yang paling dicintai itu adalah ibadah. Pun demikian dengan kita. Manakala kita nanti masuk di bulan Ramadan, kita merasa nggak ada jaminan ya, besok masih diberikan kesempatan oleh Allah di hari kedua. Maka insya Allah 1 hari itu dia akan maksimalkan. Seandainya besok dia masih diberikan kesempatan dan ada perasaan bahwasanya kita juga nggak ada jaminan hari ketiga apakah masih diberikan, dia akan maksimal yani untuk memanfaatkan hari yang kedua. Makanya banyak orang-orang yang berguguran, banyak orang yang berjatuhan, nggak mampu untuk istiqomah. Salah satunya nggak mampu untuk bisa muhasabah terhadap yani waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan untuk dirinya. Nah ini penting yani sekali yani jamaah. Kita jangan melihat ya waktu yang sudah lewat, tapi kita melihat jatahnya ini tinggal sedikit. Maka apa yang bisa kita capai hari ini laksanakan. Jangan sampai kita tunda. Pun demikian di saat nanti kita sudah berada di bulan yani Ramadan. Makanya muhasabah waktu ini butuh pembiasaan. Mungkin yang hadir di sini saya juga nggak tahu semuanya. Ada harapan pasti bisa berjumpa di bulan Ramadan, menyisakan beberapa hari ini. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan orang-orang yang ada di sini itu bisa berjumpa dengan hari pertama bulan Ramadan? Yani tidak.
Lah terus bagaimana Ustaz? Biasakan mulai hari ini. Caranya, jadikanlah hari ini adalah hari terakhir untuk kita. Kita akan bisa merasakan sholat duhur begitu khusyuk ya nih banget. Doa kita itu pasti kita akan mampu untuk menjiwainya. Pun demikian tatkala sholat malam itu akan terasa berbeda. Seperti itulah kalau seandainya kita terbiasa 5 hari, 4 hari tersisa ini, bulan Ramadan nikmat banget kita. Baca Al-Quran pun terasa enak. Pun demikian sholat malam meskipun 11 rakaat, berapapun rakaat nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Itu pun bukan menjadi beban bagi kita semua. Karena apa? Merasakan ini adalah mungkin persembahan terakhir untukku, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia merasa bahwasanya tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan hari esok. Yang kedua, yang perlu kita muhasabai selain waktu, usia itu adalah amalan. Secara teknis nanti kita akan bahas di beberapa bekal yang berikutnya. Ya, amalan ini adalah amalan Ramadan yang lalu. Lah ini perlu nanti kita buat ya semacam list. Kok kayak perusahaan ya ini saja Ustaz, kita harus disuruh buat proker lah, prota lah dan lain sebagainya. Seringkali tatkala kita itu nggak mampu memanage waktu, nggak memanage, kita nggak punya skala prioritas, ajur semua nanti di bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu mana yang perlu kita utamakan, mana yang harus kita prioritaskan. Nah, disinilah saatnya, mumpung belum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, harus ada evaluasi, kita audit. Tentu bulan Ramadan tahun lalu itu kalau kita bagi, ya ini ada 2. Bisa itu adalah perbuatan baik dan bisa perbuatan yang buruk. Maka tatkala kita jumpai perbuatan yang baik, kita bisa ingat-ingat Ramadan tahun lalu, alhamdulillah secara saya lewati Ustaz, bacaan Al-Quran saya 3 kali khatam, dipin. Minimal tahun ini ya kita mampu mempertahankan, kalau bisa tingkatkan. Sama juga dengan amalan-amalan yang lain. Ya tapi tetap ya, yang namanya ikhlas ini sudah amalan ibadah yang meskipun kita tulis semua tetap harus jangan sampai lupa dengan ikhlas. Ini penting sekali. Kalau enggak hilang semua, 0. Demikian dengan sholat malam, tarawih kemarin bolongnya 2 Ustaz. Oke, berarti tahun ini usahakan jangan sampai bolong. Nah, dengan adanya evaluasi ini sangat penting sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena audit nanti di hari akhirat lebih berat. Ya, pun demikian dengan keburukan. Ya, mungkin kemarin Ustaz ketika sudah masuk 10 hari terakhir, saya lebih banyak ngabuburit dengan teman-teman. Berarti tahun ini sudah harus ya tidak ada lagi agenda kumpul-kumpul bareng dengan teman. Kalau memang terpaksa ya sudah, saya kasih waktu 10 kedua. Kalau bisa saya kasih 10 pertama. 10 ketiga itu eman banget. Nah ini adalah bagian dari evaluasi kita. Kita harus audit satu persatu. Ini baik lanjutkan, ini buruk tinggalkan. Dan sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengatakan bahwasanya kesuksesan itu butuh proses panjang. Salah satu di antaranya adalah tatkala kita mampu untuk mempersiapkan bekal dan kita mampu juga memanagenya dengan benar. Bekal banyak tapi gak di-manage ya rusak. Ya ini sama juga. Pokoknya kita hiking, yang penting gue bekal semuanya dibawa. Ya. Tapi tidak proporsional, nggak benar. Pokoknya semuanya dibawa. Kompor LPG juga dibawa. Ini kan berarti kan nggak benar. Yang cari yang simpel. Ya, pun demikian dengan makanan. Supaya nanti perjalanan nggak terlalu memberatkan. Perbekalan wajib. Tapi kita harus manage. Mana yang masuk skala prioritas nanti kita akan sampaikan insyaAllah ta'ala. Taib. Untuk menutup. Ya, bekal yang kedua ini tentang muhasabah. Saya teringat dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan jamaah. Ya, bahwasanya di antara sebab dimudahkannya seseorang nanti dihisab di hari kiamat itu adalah orang-orang yang senantiasa seringkali menghisab amalnya seketika di dunia. Ya. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan kemudahan hisab nanti di akhirat, karena hisab itu bukan perkara yang mudah lah ya. Masa tunggunya panjang, hisabnya lebih detail,
Beda dengan auditor, ya. Misalnya audit pekerjaan kita, audit yakni keuangan kita, insya Allah banyak aplikasi yang langsung bisa menyelesaikan dalam hitungan waktu yang lebih cepat. Tapi di sana mendetail ya sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil-kecil pun tidak luput. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan, siapa yang seringkali mengaudit amalnya di dunia, ini akan menjadi kunci, dia akan mendapatkan kemudahan di saat diaudit amalnya di akhirat. Ya sebagaimana kita punya perusahaan. Kalau seandainya perusahaan itu nggak pernah diaudit, yang penting jalan perusahaan ini. Nggak usah ada keuntungan dibagi, ada kerugian ditanggung bareng. 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru diaudit. Apa yang bisa dirasakan? Berat ini banget. Bahkan malah menunjukkan ternyata hasil akhirnya roda perekonomian dan keuntungan yakni kita di perusahaan ini nggak sehat. Itu baru ketahuan. Tapi kalau seandainya kita sering mengaudit, ini benar nggak? Sudah benar, lanjut. Ini apa? Benar apa enggak? Salah. Berarti apa yang perlu diperbaiki? Ini ternyata salah, tapi nggak bisa diperbaiki karena ini menjangkit hati. Berarti harus dihilangkan. Begitulah. Yani kita harus memperbanyak muhasabah sebagai bekal kedua untuk bisa mengarungi yani bulan Ramadan. Yang ketiga itu adalah kuatkan dan tingkatkan juga nilai tawakal. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah. Tawakal itu memiliki rukun dan punya macam dan jenisnya. Adapun yakni rukun itu ada 2. Yang pertama itu menyandarkan diri kepada Allah, menyandarkan kepada Allah secara totalitas. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Itu adalah rukun pertama. Syarat ini tidak terpenuhi, maka berarti ada yang error pada nilai tawakal yakni kita. Harus benar-benar totalitas kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada 2 unsur bentuk penyandaran diri kita kepada Allah. Yang pertama harus disertai perasaan yakin dan perasaan husnudzon. Ya. Jadi sembari kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus ada perasaan yakin. Kadang-kadang kita kan enggak ya, suruh tawakal sandarkan diri. Kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kerja, biasanya kan gitu. Yes, yang namanya hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi kadang-kadang masih grundel. Berarti apa? Kita belum yakin. Benar-benar kita harus ada perasaan yakin bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni itu semuanya baik. Pun demikian kita harus husnudzon. Seandainya nanti kita sudah menyandarkan ternyata hasil keuntungan kita hari ini Bukalapak mulai jam 6 sampai jam 10 cuma 1.000. Sebagai bukti kita menyandarkan diri harus tetap yakni husnudzon. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Tapi cuma 1.000 Ustaz. Berbaik sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan berbuat dolim pada orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau seandainya engkau diberikan keuntungan 1 juta hari itu, mungkin barangkali engkau kufur, engkau akan berfoya-foya, engkau akan lalai, engkau enggak datang ke kajian. Mungkin barangkali seperti itu. Tapi gara-gara yakni 1.000 ini ternyata menjadikan engkau selalu ingat dengan Allah. Husnudzon. Taib. Ini adalah unsur yang kedua. Adapun rukun yang kedua, para ulama mengatakan itu adalah dengan ikhtiar. Harus ada usaha. Ya. Gak bisa kemudian kita hanya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen punya anak-anak yang berprestasi hafal Al-Qur'an. Taib. Oke, enggak ada masalah. Ya. Sudah menikah, saya nggak mau nikah Ustaz. Ya nggak akan mungkin. Penyandaran diri begitu yakinnya, husnudzonnya, tapi nggak ada ikhtiar nggak mungkin. Maka disinilah kemudian Hasan Al-Basri itu sampai kemudian pernah menegur ada orang yang mengharap bisa mendapatkan rezeki dari Allah tapi berdiam diri di rumah. Kata Hasan Al-Basri, ini adalah orang yang paling bodoh. Kenapa dia nggak bercermin pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita lihat Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah-darah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
innal jannah tahta dilalis suyuf. Jannah itu diraih bukan hanya berpangku tangan, hanya berdoa di tempat ibadah di Masjid Ubalan tiba-tiba mati masuk yakni surga, yakni tidak. Sampai Nabi SAW harus berperang. Karena memang butuh pengorbanan, butuh ikhtiar. Nabi SAW adalah manusia yang paling tawakal. Perang pun bukan, maaf ya, bukan bondo nekat. Pakai apa Nabi SAW? Ya. Bukan kemudian, ayo perang, saya nggak mau. Saya pengen dengan tangan yani hampa. Pokoknya hasilnya saya serahkan kepada Allah. Ini namanya bunuh diri. Karena penyandaran sebagai rukun pertama dan yang kedua harus dibuktikan lewat apa? Yani ikhtiar. Makanya subhanallah ada kisah yang unik ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di dalam yani surat Maryam, kalau nggak salah ayat 48 ya. 48 atau 25. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Isa alaihissalam ketika melahirkan Nabi Isa. Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sudah begitu tingginya nilai tawakal pada diri sang ibundanya tercinta, tapi gimana lagi? Nggak ada orang yang bantu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya wahuzzi ilaiki, suruh goyangkan apa? Itu untuk mewujudkan rukun yang kedua. Mungkin barangkali saat ini nggak ada kaitannya, mosok digoyang kemudian berjatuhan yani kurmanya. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Karena ikhtiar itu ketika meski kecil tapi penyandarannya in totalitas, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yani akan memberikan banyak yani sekali manfaat, faedah pun demikian dengan kemudahan. Nah, di dalam menerapkan tawakal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap pada ikhtiar atau mengambil sebab saja, kalau tidak kita masuk ke dalam kesyirikan. Jadi saya ulangi, dua syarat ini harus terpenuhi. Sebagaimana ikhlas itu harus ya terpenuhi, selain juga ittiba kepada Rasul agar amalan kita diterima. Tawakal pun demikian. Kalau seandainya kita menyandarkan tanpa ikhtiar, salah. Tapi kalau seandainya kita ikhtiar saja tanpa menyandarkan diri kepada Allah, kita bisa terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Karena selalu berharap hanya kepada ikhtiarnya saja. Ya, satu contoh misalnya, kadang-kadang kita jumpai pada orang-orang yang terkenal sebagai sosok sang motivator itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya, kesuksesan itu ada di tanganmu. Ya. Apalagi biasanya kata-kata motivasi kadang-kadang seperti itu, Pak. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita telusuri. Kalau memang ada peran Allah, saya akui itu sudah terpenuhi dua rukun tawakal. Tapi kalau seandainya nggak ada peran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak dilibatkan, berarti hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam yakni kesyirikan. Maka ini sangat penting yakni sekali. Nah, ini mau kita tarik ke dalam macam yang nanti kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Macamnya ini ada 3. Saya seringkali menyebutkan di sini untuk mengingatkan, bisa sebelum amal, bisa ya di saat atau di tengah-tengah kita beramal. Yang ketiga, yakni pasca amal atau setelah yakni amal. Taib. Lah tawakal itu ada 3 yang nanti kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Ya, saat ini kita berada di posisi ini jamaah. Sebelum yakni amal, sebelum bulan Ramadan ternyata ada tuntutan kita harus menaikkan level tawakal kita. Ya, lah apa bentuk tawakal di saat kita belum berjumpa dengan bulan Ramadan? Bisa kita wujudkan dalam berbagai bentuk. Ya, salah satunya itu adalah baca apa? Buku tentang Ramadan. Nanti sesi kedua nanti kita akan lebih membahas tentang sifat puasa. Salah satunya kita baca tentang keutamaan Ramadan supaya nanti agar menarik ya, agar kita itu merasa nikmat bisa berada di bulan Ramadan. Ya sama juga lah seperti ini. Ya, tatkala ada orang tiap hari yakni makan apa?
makan buah naga ya misalnya, kadang-kadang ngapain? Ternyata yang sebelumnya dia nggak suka buah naga, dia berubah total. Setiap hari suka buah naga. Setelah baca apa? Nasihatnya, dia akhirnya tertarik. Nah, maka salah satu di antara bentuk tawakal kita dengan bulan Ramadan, baca. Apa sih keutamaannya? Apa sih yang kita dapatkan di bulan Ramadan? Apa sih kira-kira keunikan bulan Ramadan? Apa saja sih fadilahnya? Itu perlu kita baca. Lah, bacaan-bacaan kita sebelum datangnya bulan Ramadan itu adalah bagian dari bentuk tawakal. Tapi jenis yang pertama sebelum beramal. Salah satunya di antara para ulama mengatakan doa. Ini juga bagian dari bentuk tawakal. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Salah satunya doa yang tadi saya sebutkan di muqaddimah, Allahumma apa? Salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Saya sampaikan di awal bulan ini di kajian tafsir bahwasanya doa ini bukan berasal dari Nabi, bukan pula dari sahabat, tapi berasal dari salah satu tabi'in, Yahya ibn Abi Katsir. Ada yang mengatakan tabi'in. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala yang mempopulerkan pertama kali doa ini. Namun doa ini juga akhirnya banyak dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Apa sih keunggulan dari doa ini? Karena doa yang diucapkan oleh Yahya ibn Katsir ini adalah cerminan dari bentuk tawakal ketiga jenis ini seluruhnya. Allahumma salimna ila Ramadan. Ini adalah bagian dari keinginan seorang hamba dan kita semua kan, agar kita bisa dihantarkan, dipertemukan, diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. Keinginan kita pasti seperti itu. Nah, ini sudah ya tercermin pada pesan yang pertama di doa tersebut. Yang kedua, ini nanti ya akan disebutkan. Wasallim lana Ramadan. Ada yang menyatakan, menafsirkan wasallim lana Ramadan itu adalah ketika nanti kita masih kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, berikan kita kesehatan fisik, diberikan kita pertolongan dari segala bentuk ya fitnah-fitnah, diberikan yakni jaminan keamanan yakni dari rintangan-rintangan di saat kita di bulan Ramadan. Itu sudah bagian dari pesan doa di kalimat yang kedua, wasallim lana Ramadan. Ya karena kita nggak tahu, mungkin saat ini kita segar bugar, tapi kan sering kali terjadi seperti itu ya. Tapi di bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai yakni ujian. Apalagi nanti ujian bagi para pedagang di 10 terakhir Ramadan. Nah, seperti ini butuh ya, kita buktikan yakni tawakal salah satunya adalah dengan doa. Yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Bahasa kita yakni jamaah, apalah arti sebulan penuh kita sholat malam? Apalah arti kita sebulan penuh menahan lapar dan dahaga? Apalah arti kita membaca Quran sampai berkali-kali khatam, tapi kalau nanti hasil akhirnya kita tidak diterima sama sekali dan tidak dihargai sama sekali jerih payah kita. Maka harapan kita yang terakhir, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimalah ya seluruh jerih payah saya, doa-doa saya, sholat malamnya saya, sedekah yakni saya, semuanya. Makanya itu ya, doa itu adalah bagian dari 3 macam yakni tawakal yakni ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, tawakal yakni sebelum Ramadan ini harus kita tingkatkan. Ya, karena ini ada. Kalau sudah di bulan Ramadan, berarti kita sudah tidak ketemu dengan ini lagi. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya adalah buku-buku agama, kajian-kajian tentang meningkatkan kualitas, bagaimana nanti hukum-hukum yang terkait dengan dunia kewanitaan ini penting. Jangan kemudian wis nanti saja. Tiba-tiba kemudian istrinya datang, ya, kemudian berhubungan intim. Loh, iki piye iki? Hukumnya gimana? Lah dulu belum baca hukumnya, terus ada konsekuensinya enggak. Seperti ini perlu dibaca lebih awal. Insya Allah nanti kita akan yani bahas, meskipun tidak yani lebih mendetail. Pun demikian yani dengan doa yani tadi. Lah, adapun di tengah ini kembali kepada modal yang pertama tadi, yaitu apa? Yani ikhlas. Maka para ulama menunjukkan bahwasanya bentuk tawakal di saat kita sedang beribadah, di saat kita berada di bulan Ramadan nantinya, jaga keikhlasan. Balik lagi nanti ke sini. Ternyata itu adalah bentuk tawakal yang kita, ya.
Sekaligus ini ya tadi ya, harus ada ikhtiar dan harus penyandaran diri kepada Allah. Makanya ini nanti juga saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang terakhir ya, itu adalah dengan istighfar. Nanti kita akan taruh di nomor 7 insyaallah taala. Istighfar ini juga termasuk yakni doa, karena dengan istighfar itu bisa menambal kekurangan-kekurangan kita ketika nanti kita di bulan yakni Ramadan. Lah, saya ingin memberikan satu pesan terkait tawakal sebelum beramal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari muhasabah usia, ya, kita nggak tahu ya. 5 hari, 4 hari ke depan ini apakah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Taib. Tapi manakala kita sudah mewujudkan tawakal dalam bentuk doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa sampaikan aku di bulan Ramadan. Ternyata 3 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya. Sia-sia enggak? Ya enggak. Maka barangkali inilah yang akan menjadi pemberat amalnya nantinya. Bahkan mungkin barangkali dengan wujud tawakal lewat doa inilah ketika yang namanya tawakal harus ada apa? Yang ikhtiar kan? Lah, salah satu ikhtiarnya doa, salah satu ikhtiar sudah baca buku, salah satu ikhtiarnya sudah hadir kajian tentang cara-cara praktis menghadapi bulan Ramadan. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menyebut ajalnya. Sia-sia enggak? Enggak. Yang kedua, apakah dia tetap mendapatkan yakni pahala puasa Ramadan? Para ulama mengatakan dia berhak untuk mendapatkannya di tahun itu. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda ketika pulang Tabuk, dari perang Tabuk, ya, kita tahu ya, perang Tabuk ini kan perang yang sangat mengharukan juga, sangat miris dan mengkhawatirkan, sangat menyakitkan yakni juga, dan banyak berderai dengan air mata di kalangan para sahabat. Kenapa demikian? Karena perang Tabuk ini adalah perang yang dimana saat itu logistik sangat minim. Maka banyak para sahabat itu yang akhirnya tereliminasi, ya, tidak bisa ikut berjuang berjihad bersama Nabi SAW. Karena meskipun badannya kuat, punya persenjataan, tapi dia nggak punya sangu, nggak punya logistik, terpaksa tereliminasi, nggak bisa ikut. Makanya banyak yang tereliminasi. Nabi SAW meninggalkan kota Madinah menuju kota yakni Tabuk itu dengan berderai air mata. Ketika sampai di Tabuk, Nabi SAW mengingatkan, kalian semua yang hadir di sini misalnya ini, kalian semua yang ikut aku berperang di sini, bukan berarti kalian adalah orang-orang yang paling afdol. Kita meninggalkan manusia-manusia hebat di kota Madinah. Tapi kata Nabi SAW, inna bil madinati la rijalan ma qata'tum sayran wala sirtum yani wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ya, ingat ya, kalian semua jangan bangga bisa hadir di sini. Sekalipun kita sudah meninggalkan manusia-manusia di sana, meskipun tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang, tidak harus melewati medan yang begitu berat, tapi mereka sudah memenuhi syarat tawakal ini. Bagaimana penyandaran dirinya, bagaimana ikhtiarnya, karena mereka sudah ikut apa? Latihan. Ternyata di cut oleh Nabi SAW. Lah, berarti mereka adalah orang yang tawakal. Nabi SAW di akhir apa? Illa syarakukum fil ajr. Meskipun mereka tinggal di Madinah, tapi mereka tetap berhak untuk mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Lah, inilah indahnya kita. Makanya bekal persiapan itu penting, terutama bagi orang mukmin seperti ini, karena kita nggak tahu lah ya, semuanya kita nggak tahu jatah usia ini bisa menyampaikan kita ke bulan Ramadan atau enggak. Tapi di saat tawakal ini kemudian kita kunci, kita pin, alhamdulillah kita penuh ya, totalitas menanjarkan diri kepada Allah, sembari berdoa, sembari ikhtiar, baca buku, persiapan maksimal. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala belum memenuhi keinginan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, insyaallah itu nggak akan sia-sia. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, seperti inilah yakni bekal yakni kita sebelum Ramadan. 3. Yang keempat, ya, segera tinggalkan kemaksiatan yang kita kenal dengan taubat yakni nasuha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya, taubat. Lah, ini juga saya ingin menyampaikan ya, ini satu paradigma yang salah di kalangan
sebagian kaum muslimin dan mungkin kita-kita. Karena seringkali menganggap taubat itu adalah kewajiban di saat kita berbuat dosa besar. Habis minum minuman keras baru kemudian taubat. Ya, habis misalnya bunuh orang baru taubat. Ini bagus. Tapi giliran habis ngerumpi itu apa? Ghibahi temannya, itu bebas kayak nggak ada apa? Ini nggak ada beban sama sekali, nggak perlu untuk ditaubati, nggak ada istighfar terucap di lisannya sama sekali. Jamaah dirahmati Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Ya, kita harus sadar bahwasanya taubat ini adalah sebuah kewajiban. Ya, kenapa demikian? Satu alasannya karena manusia itu pasti terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Sudah. Jangan bahasa kita sok suci, saya hari ini clean Ustaz. Clean sheet, alhamdulillah. Enggak apa? Sudah tak evaluasi katanya suruh muhasabah Ustaz. Enggak ada dosa sama sekali. Subhanallah. Ini terlalu pede apa? Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah. Padahal Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan, kullu bani Adam khata'un. Sudah. Ya. Kita harus sadar bahwasanya innahu kana dzuluman jahula. Manusia ini zalim, manusia ini bodoh, manusia ini dungu, manusia ini sering salah. Bani Adam semuanya seperti itu. Maka berarti taubat ini adalah sebuah kewajiban. Kewajiban ini berarti setiap waktu, karena kita setiap hari memang berbuat salah dan dosa. Dan yang kedua yang sering kali luput, kenapa wajib setiap hari kita bertaubat? Karena ini menjadi ibadah rutin Nabi. Ini yang seharusnya menjadi titik tolak kita ketika melihat taubat nasuha itu seperti apa. Ya, Nabi SAW beribadah rutin setiap hari. Makanya di dalam sebuah ayat disebutkan Nabi SAW membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi sehari berapa kali? Dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Para ulama menunjukkan kenapa ada 70, ada 100. Ini menunjukkan saking banyaknya. Padahal kita tahu Nabi SAW disebutkan dalam surat Al-Fatih ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW sudah dihapuskan. Itu masih membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena apa? Meskipun dosanya sudah dihapuskan, karena merasa ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Itu setiap hari. Lawang kita belum ada informasi yang valid, bahkan semuanya yang nggak dapat informasi bahwasanya dosa kita dihapuskan, nggak ada satu di antara kita yang sudah mendapatkan tiket surga, istighfar saja, taubat saja sulit banget diucapkan oleh lisan kita. Maka ini yang perlu kita alihkan saat ini, paradigma yang salah di sebagian masyarakat kita, seakan-akan taubat itu astagfirullah atubu ilaih, saya bertobat itu baru ketika berbuat dosa-dosa yang skalanya besar. Padahal kalau kita lihat ini yang seharusnya menjadi titik tolak kita, bahwasanya satu, taubat itu adalah kewajiban harian. Yang kedua, ini adalah ibadahnya rutin Nabi. Padahal beliau sudah dihapuskan dosa-dosanya, subhanallah. Itu sampai segitu, apalagi kita. Maka berarti kita harus lebih rajin, lebih banyak, lebih intensif untuk membaca ini. Nah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Jamaah yang dirahmati Allah. Satu saja, masukkan di list nantinya. Salah satu di antara agenda besar nanti kita itu adalah kita rutinkan ini. Apakah mulai tanggal 1? Jangan. Biasanya nanti mutung, Mbak. Kita biasakan saat ini. Masih ada waktu untuk membiasakan sehari. Ya Allah, kita berangkat ngantar anak sekolah itu sudah berapa? Lumayan loh. 5 menit itu bisa dapat sekitar 30. Balik lagi sudah dapat, sudah. Makanya nanti kalau seandainya kita itu punya planning dengan menerapkan skala prioritas, nanti kita akan sampaikan. Insya Allah nikmat banget gitu loh. Jadi setiap ucapan kita itu bernilai ibadah. Oh, hari ini istighfar wa atubu ilaihi. Kemarin sudah masuk listnya. Jadi terukur dan terarah. Tapi kalau seperti sing penting kita berangkat, layaknya kita naik gunung, sing penting tawakal berangkat, nggak tahu.
belum tanya ini lewat mana, ya, apakah kemudian nanti di sana itu ada hewan buas, ya mereka nggak tahu sama sekali. Lah ini akan tersesat. Tapi kalau seandainya orang itu yang benar-benar yang tawakal, itu sudah ada persiapan. Karena salah satu di antara bentuk tawakal sebelum beramal itu salah satunya adalah mempersiapkan yani diri, tahu, bisa mensurvei. Ramadan ini seperti ini loh gambarnya. Hari pertama seperti ini, hari kedua, hari terakhir biasanya rame, banyak diskon-diskon besar. Berarti apa? Ya sudah, kita beli pakaiannya di awal apa? Di awal bulan. Kalau bisa di bulan Sya'ban sudah. Kita enggak tersibukkan dengan. Jadi inilah di antara peran penting yani kita. Taib. Lah, kita kembali kepada tawakal sebagaimana saya sampaikan yani jamaah yang dirahmati kepada taubat yani jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya taubat ini adalah pekerjaan yang wajib dan itu adalah rutin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Yang keempat ya enggak apa-apa. Ya. Separuh aja. Ya. Oke, pas. Jazakallah khair. Nah, yang kelima jamaah yang dirahmati Allah, ya. Di antaranya, ya, yang keempat berarti ini yang kelima. Yang kelima itu kita harus yakni jauhkan, ya, dari hal-hal yang bisa mengurangi, ya, kesempurnaan yakni pahala. Insya Allah hampir semua puasa kita ini sah. Tapi masalahnya sempurna nggak sih pahala kita itu? Atau mungkin yakni barangkali malah tidak diterima. Karena rata-rata puasa itu kan hanya dianggap pada satu definisi mampu menahan lapar dan yani dahaga. Tapi lupa bahwasanya ibadah-ibadah yang lain itu sangat penting yani sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini salah satu di antara bekal yani kita itu kita harus punya rincian tadi dari hasil evaluasi dan kondisi saat ini. Satu contoh yani misalnya hasil dari evaluasi tahun lalu Ustaz, ini banyak amalan-amalan yang tidak berdaya guna. Hapus. Tahun lalu Ustaz, saya itu ternyata tidak bisa mampu untuk ngaji karena apa? Ngajinya itu pakai HP. Lah habis ngaji 5 menit, buka berita ya sudah, ganti saja beli mushaf. Ya, ini adalah salah satu yang di antara hal-hal yang perlu sekiranya kita antisipasi lebih awal. Maka hal-hal yang sekiranya itu bisa mengurangi kesempurnaan yani pahala Ramadan yani jauhkan. Maka salah satunya itu adalah kita harus yani bijak dengan saudara kandung kita. Yaitu apa? Yani HP kita. Maka saya terangkan di beberapa tempat yani jamaah, ini butuh pembiasaan. Ya, kita ingin menceraikan diri kehidupan kita ini dengan HP di bulan Ramadan hari itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Seringkali kita nggak bisa. Sudah terlanjur apa? Cinta sudah terlalu rindu, nggak bisa dijauhkan. Maka di sini butuh pembiasaan. Ya, Allah Taala alam yani bisawab. Ya, ini mungkin ya pengalaman saya pribadi dan mungkin bisa dipraktekkan dan bisa enggak. Karena ini cuma uji coba yani saya sendiri. Saya merasakan bahwasanya yang namanya grup itu kan di media sosial kan susah untuk dihindarkan. Kita sudah minta izin keluar, dimasukkan lagi, minta izin keluar, dimasukkan lagi. Apalagi dengan mungkin kapasitas, ya, kita juga termasuk orang yang punya mobilitas tinggi, itu kan biasanya grupnya semakin ya nih banyak. Maka sebenarnya bisa diatur. Makanya saya merasa itu kayaknya perlu diarsipkan. Ya sudah, saya cari-cari diarsipkan. Ketika kita itu sudah nggak buka-buka arsip, itu ternyata semakin lama saya secara pribadi ini nggak tertarik untuk buka. Ya, lah baru kemarin kalau nggak salah saya buka dan sampai sekarang nggak tak buka. Tak lihat itu ada 2.600, ya ini pesan alhamdulillah. Saya nggak tertarik. Ya ini mungkin harus dibiasakan. Syukur-syukur nanti kalau pas hari Ramadan, wah, langsung dihapus semua ya alhamdulillah. Lah ini salah satu ya nih jamaah. Pun demikian dengan status-status, kadang-kadang kan kita sukanya jadi silent,
rider, ngamati terus statusnya ini apa ya. Hari ini kok tetangga saya kok naruh ada piring pecah, ditafsirkan sendiri. Nggak selesai-selesai. Ya, lah seperti ini nggak usah. Kalau seandainya kita bisukan ya ini semua, insya Allah hal ini akan memudahkan ya kita. Maka HP ini menjadi salah satu di antara faktor terbesar kita tidak bisa merasakan nikmatnya yakni puasa. Bahkan seringkali mengurangi kesempurnaan yakni pahala kita. Ya, termasuk di antaranya itu adalah lesan ini jamaah. Ya, mungkin lesan itu zaman dulu. Sekarang yakni sudah digantikan dengan jari jemari kita lewat ya media sosial. Makanya berkaitan dengan lesan inilah yakni saya ingin menyampaikan yakni sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa sangka tatkala lesan ini sudah terbiasa, ya. Jadi ini enggak dibiasakan dulu untuk menghindari ini di akhir bulan Sya'ban ini. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi tatkala kita mampu menahan diri, insya Allah bulan Ramadan itu bukan pekerjaan yang susah. Tapi kalau saat ini dibiarkan seperti itu, nggak ada bedanya ngerumpi di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, lanjut terus. Misalnya lesan semakin lama semakin lancip, misalnya dipakai untuk membahas aib ya dan kehormatan yakni saudaranya, jamaah yang dirahmati Allah. Puasa kita itu nggak akan bernilai sama sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan peduli lagi. Allah itu tidak akan butuh lagi dengan ya puasa kita meskipun secara fisik kita kuat. Meskipun ya secara mungkin ya finansial kita lebih kaya. Meskipun dari jenis makanan yang kita makan lebih sehat. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu menahan lisan, ya, pun demikian tergantikan lewat jari jemari kita lewat yakni HP, Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan butuh. Malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lil hajatan ayyada ta'amahu wa yani wasyarabahu. Makanya ini adalah di antara yakni hal-hal yang perlu yakni kita antisipasi lebih awal, tapi insyaallah nanti bisa dikembangkan yakni sendiri dijabarkan karena ini itu akan bisa terdeteksi lewat muhasabah itu. Kalau muhasabah tahun kemarin ini ternyata ada amalan-amalan yang seringkali mengganggu kenikmatan kita puasa, kenikmatan kita qiyamul lail, kenikmatan kita baca Al-Quran, nanti akan ketahuan. Berarti tahun ini jangan sampai kita bernostalgia lagi dengan faktor-faktor itu yang bisa mengurangi kesempurnaan yakni pahala kita. Yang keenam, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus yakni punya agenda. Ya. Agenda ini harus sesuaikan dengan planning ya tentang jenis-jenis yakni ibadah ya dan terapkan skala apa? Yakni prioritas. Supaya kita merasa lebih nyaman. Ramadan tahun ini lebih berkesan. Karena seringkali kita itu nggak punya agenda yang jelas, nggak punya planning yang terarah dan terukur, yang akhirnya apalagi skala prioritas. Wis pokoknya lah, wae ngaji, ya, wae sholat malam. Tapi kadang-kadang akhirnya nggak terukur. Yang akhirnya ketika dia itu nggak punya skala prioritas, rusak semua. Satu contoh ya misalnya bagi laki-laki yang seringkali tahu skala prioritas bahwasanya yang wajib harus didahulukan, nggak bisa kemudian sunnah yang diutamakan. Sholat tarawih sunnah, iya. Sedangkan yakni sholat jamaah di masjid, sholat 5 waktu yang tidak punya udzur hukumnya apa? Wajib. Nah ini perlu difahami oleh para ibu-ibu, para istri yani juga. Yani jangan sampai malah kemudian menggoda suaminya. Ya, jadilah imam untukku di rumah, aku akan siap menjadi makmummu. Ya salam. Ini rayuan, ini godaan syaitan. Laki-laki yang nggak punya udzur sholatnya di mana? Di masjid. Lah ini harus skala prioritas. Jangan sampai kemudian tidur mulai dari pagi sampai maghrib. Kenapa? Persiapan Ustaz. Untuk sholat apa? Tarawih. Sholat subuhnya di rumah. Sholat duhur di rumah. Sholat asar ya salam. Ini yang wajib. Gak punya skala prioritas. Ya ini sama juga. Tatkala kita itu punya keinginan, ya, antara mana sih yang kita prioritaskan? Biasanya ada kewajiban untuk mudik. Ya, nanti mudik itu kaitannya dengan ikhlas lain tadi. Mudik sebenarnya adalah amalan apa?
mubah yani saja. Tapi tatkala mudik ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, itu akan berbeda nilainya. Dan antara kita itu pengen iktikaf, rata-rata mudik itu berada di mana? Ya, di akhir-akhir. Ya, sedangkan iktikaf memang di akhir. Lah ini tempuk di waktu yang sama. Gimana ya? Mana yang harus kita yang utamakan? Makanya untuk membuat agenda biar terarah dengan mempertimbangkan skala prioritas ini, bagi yang sudah berkeluarga lebih nyaman, lebih enak. Libatkan para suami, libatkan istri, libatkan yani anak-anak, buat agenda dalam skala kecil di rumah. Ba'da subuh waktunya ngaji semua sudah. Nggak ada yang tidur. Sholat yani jamaah, sholat berarti yang perempuan, anaknya perempuan dan istrinya. Sedangkan jadi enak, jadi punya agenda yang jelas dan mana skala prioritas yang harus utamakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali. Ya, termasuk di antara saya sampaikan tadi itu misalnya belanja. Ya, tapi memang ini adalah ujian kita di akhir Ramadan. Ya, karena ini biasanya rame-ramenya mudik, orderan kue kering juga semakin meningkat. Ini apa lagi, Pak? Ya. Diskon-diskon di mal-mal ini ya banting harga semua. Waduh, ini ujian berat ya bagi kita semua. Padahal di saat yang sama ada sunnah kita i'tikaf. Makanya ini perlu dibicarakan. Ini gimana Pak ini Pak? Ya bismillah natawakal. Ini namanya rezeki ya. Yang penting kita selesaikan semua. Namanya order kue kering apapun kita beli ini fashion Sya'ban. 1 hari kita selesaikan. Akhir kita planningkan sekeluarga iktikaf. Subhanallah, indah banget. Biar nanti kita dapat apa? Lailatul Qadar. Sama juga di sini nanti 10 terakhir ada Lailatul Qadar. Tapi di saat yang sama biasanya banyak apa? Keluarga yang berdatangan. Ujian lagi bagi kita semua. Bicarakan sama suami. Bagaimana nanti ya? Ya, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti ini agar benar-benar malam-malam di 10 terakhir itu tidak hilang ya fadilahnya gara-gara harus bercengkrama malam-malam hanya ngobrol ngalul gitu dengan keluarga, meskipun memang benar datangnya hanya di akhir tahun saja, tapi tetap ada skala prioritas. Kita sudah siapkan jawaban-jawabannya. Maka ini semua yang jamaah dirahmati Allah bagian dari teknis. Kalau tadi itu bagian dari non teknis ya, keikhlasan, tawakal, taubat. Kalau ini lebih kepada teknisnya. Ini nanti bisa dikonsep yani sendiri dengan anak dan istrinya. Termasuk di antaranya skala prioritas ini adalah pendidikan dini untuk berpuasa bagi anak-anak kita. Ya, ini juga yani sama. Apalagi kemudian sekarang itu, ya maaf ya, saya nggak mempromosikan, tapi supaya ada agenda yang jelas itu kan sekarang kan banyak kan. Ya misalnya ada list untuk anak-anak, 1 hari di list. Ya supaya apa? Terarah dan anak-anak itu juga suka. Hari ini sudah baca Quran belum nak? Sudah. Senang di list ini. Jadi anak itu sudah tergambarkan besoknya seperti itu di list, senang. Ya, kita pun yang juga punya agenda sendiri. Tapi paling tidak itu harus ya bisa dibicarakan bareng-bareng. Yani supaya bapaknya tidur ternyata anaknya disuruh ya ngaji, atau jadi waktunya yang enggak bersamaan. Yang ini akan menjadi kacau. Semua agenda itu akhirnya kemudian tidak terhandle yani seluruhnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir yang ke-7. Ya, tidak kalah pentingnya yang terakhir ya adalah kita harus banyak tadi ya istighfar nanti yani dan rutinkan, harus punya iktikad ya, rutinkan ibadah pasca yani Ramadan. Ini sudah masuk agenda kita loh ya sebelum Ramadan. Dan ini jangan lupa, ini masuk. Banyak istighfar. Ya, kita sudah persiapkan. Kalau nggak ada seperti ini, kelupaan, luput nanti. Ya, kita harus saling mengingatkan antara suami istri ini nanti ya, malam 1 Syawal kita banyak istighfar. Ya, sebagaimana para ulama tadi, Al-Mu'alla Ibnu Fadl mengatakan 6 bulan sebelumnya itu mereka berdoa agar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Sedangkan 6 bulan setelahnya itu dimanfaatkan untuk apa?
memohon kepada Allah agar bisa diterima dengan memperbanyak istighfar. Kenapa istighfar ya nih jemaah? Karena istighfar itu salah satu hikmahnya satu, ya, itu bisa menutup ketidakmampuan kita di saat kita beribadah. Ya, kita sadar bahwasanya sholat yang tadi kita kerjakan, sholat subuh misalnya, itu pasti nggak semuanya utuh kita itu khusyuk. Mungkin di pertama Allahu Akbar khusyuk, tapi menjelang salam sudah melayang kemana-mana. Makanya disinilah kemudian selepas salam, hal yang pertama kali diperintahkan itu adalah istighfar. Salah satunya apa hikmahnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu jabr, untuk menutupi ketidakmampuan dan kekurangan kita di saat kita beribadah. Jangankan sholat, bahkan di saat kita beribadah haji misalnya, Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala firman, summa afidu min haitsu afadun nas. Tawaf ifadah ini adalah bagian dari manasik haji yang paling akhir. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manasik semuanya di surat Al-Baqarah, pas setelah sholat tawaf ifadah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Summa afidu min haitsu afadun nasu was taghfirullah. Kenapa istighfar? Karena kita nggak tahu apakah ibadah yang barusan kita kerjakan haji itu sudah ada langsung kemudian hasilnya ibadah kita 100% diterima, tidak ada kekurangan dan celah sama sekali, nggak ada yang tahu. Maka salah satu di antaranya adalah untuk menutupi kekurangan dan menambal untuk menutupi ketidakmampuan kita dan menambal kekurangan yakni kita. Ya pun demikian dengan istighfar inilah yang akan bisa meleburkan dosa-dosa yakni kita selama kita beramal yakni ibadah. Karena kita sadar sudah ibadah puasa ini banyak kekurangannya, ditambah dengan istighfar. Sudah puasa ini juga masih kita itu berbuat dosa, maka ditutup yakni dengan istighfar. Pun demikian dengan merutinkan yakni ibadah. Maka jangan sampai kemudian putusnya Ramadan ini menjadi putus pula apa? yakni ibadah yakni kita. Tensinya bisa kita turunkan. Mungkin barangkali durasinya bisa kita kurangi. Yang penting istiqomah aja. Dan ini yang paling berat. Makanya tawakal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang paling berat tawakal itu bukan tawakal sebelum kita beramal. Sebelum kita beramal menyiapkan itu mudah. Seandainya nanti itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah selesai. Berarti itu jatah waktu kita sudah habis. Artinya kita tidak akan bisa hidup lagi. Pun demikian, di saat yang kita itu tawakal di tengah-tengah Ramadan, kekurangan kita masih kita bisa tambal, kita perbaiki kapan? Esok hari, kalau memang masih diberikan kesempatan. Tapi kalau seandainya Ramadan sudah pergi, bagaimana kita memperbaikinya lagi? Kita harus nunggu tahun depan. Maka disinilah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, buktikan tawakal ya. Setelah beramal itu harus engkau berikan porsi lebih banyak daripada jenis tawakal yang pertama dan yang kedua. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya ini yang harus kita persiapkan. Maka ibadah tilawatil Quran misalnya, ya, kemudian sholat qiyamul lailnya ini Quran, atau mungkin barangkali sedekahnya, ya, mungkin durasi porsinya dikurangi. Selama bulan Ramadan itu bisa 10 kali misalnya, taib, bisa diganti. Mungkin 2 hari, sekali hatam. Yang penting tidak terlewatkan 1 hari kecuali kita membaca Al-Quran. Qiyamul lail pun demikian. Selama di bulan Ramadan 11 rakaat kuat, jam 3 ditambah lagi 10, kuat banget. Tapi di luar bulan Ramadan kita kurangi durasinya dan rokaat nominalnya, bilangannya, nggak ada masalah. Yang penting ajak. Insya Allah nggak berat kok. Karena qiyamul lail berkali-kali saya sampaikan minimal berapa rokaat qiyamul lail? 1 rokaat jamaah. Dan itu yang kita kenal dengan sholat apa? Witir. Itu cuma 1 saja. Ya, maka bisa kita kerjakan setelah sholat isya. Dan itu bukan pekerjaan yang berat insya Allah. Kalau seandainya kita jaga hati kita, ritmenya ini terus berjalan seperti ini, insya Allah gak akan berat.
Tapi kalau seandainya pupus malam 1 Ramadan semuanya berhenti, besar yakni kemungkinan hari berikutnya, hari ketiga, hari keempat itu akan berat mengembalikan lagi. Maka di antara sunnahnya para ulama mengatakan, kenapa sih kita itu disunahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa salah satu di antara hikmahnya? Ya, hikmahnya memang itu adalah sunnahnya Nabi, tapi ada hikmah yang tersimpan bahwasanya agar kita itu tetap menjaga apa? Tracknya. Ya, maka yang paling afdol itu kalau bisa hari kedua setelah hari raya itu bisa langsung kita puasa, enak nyaman, nggak ada beban nantinya, dan supaya track kita tetap yang terjaga. Tapi kalau seandainya nunda itu biasanya malah berat. Ya, rata-rata sudah bablas habis yakni Syawal, kita belum sempat untuk berpuasa 6 hari. Allahu taala alam yakni bisawab. Mudah-mudahan ya ini sedikit yakni dari bekal persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, baik yang berkaitan dengan non teknis, ya berkaitan dengan syariat-syariatnya, maupun berkaitan yakni dengan teknis. Ya, insya Allah nanti di sesi yang kedua kalau tidak ada udzur, kita akan lanjutkan pada pembahasan tema sifat puasa ya Nabi SAW di bulan Ramadan. Kita akan masukkan sedikit tentang fadilahnya, masukkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Ya, termasuk awal sahur, apa yang membatalkan, apa yang yakni bisa, apa yang dibolehkan, yakni terkait zakat fitrah, iktikaf, yakni termasuk Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup, kita nanti akan buat dalam 16 yakni poin insyaallah taala, dan nanti kita akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan insyaallah waktunya cukup. Dan itu kita ambil dari kitab karangan sifat saumin Nabi SAW, karangan Syekh yani Salim Al-Hilali yang duet yani dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan sudah banyak kok diterjemahkan. Ya, sebagai bentuk persiapan nanti bisa download. Ya, nanti kita akan yani bahas satu persatu karena ada kaitannya dengan beberapa hukum. Ya, termasuk adalah mengqadha puasa. Ya, ini nanti banyak hal, termasuk ru'ya yani hilal. Sedikit nanti kita akan bahas. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairah. Pas ya, insyaallah. Taib naktai bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi